Gol demi gol terus dicetak Romelu Lukaku sejak gabung AS Roma. Performanya yang tajam kembali ini tidak lepas dari bantuan Jose Mourinho dan Paulo Dybala. Rekening golnya baru saja bertambah seusai pekan ke-7 Liga Italia 2023-2024. Lukaku mencetak 1 gol saat Roma menghadapi Frosinone di Stadio Olimpico, Senin, 2 Oktober 2023. Lukaku mencetak gol di menit ke-21 usai memanfaatkan no-lob assist dari Paulo Dybala. Kemenangan ini membantu Roma sementara naik ke posisi 12 klasemen dengan perolehan 8 poin. 4 gol Lautaro Martinez terukir abadi dalam sejarah. Lautaro Martinez menggila bersama Inter Milan dalam lanjutan Liga Italia 2023-2024. Berkat penampilannya yang gila, namanya bakal terukir abadi dalam sejarah. Sejarah itu tercipta pada pekan ke-7 ketika Inter bertandang ke Stadio Arecci, markas besarnya Salernitana, Minggu, 1 Oktober 2023. Lautaro sebenarnya baru masuk di babak kedua. Meski begitu, dirinya sanggup jadi predator sekaligus tokoh antagonis bagi tuan rumah. Penyerang berusia 26 tahun itu berhasil menyarangkan 4 gol alias quad-trick untuk membawa Inter menang telak 4-0 atas Salernitana. Menurut catatan Opta, Lautaro jadi pemain pertama dalam sejarah Serie A yang mampu mencetak 4 gol saat masuk sebagai pemain pengganti. Sebagai informasi, tidak pernah ada yang melakukan hal segila itu sejak sepak bola dengan format 3 poin diberlakukan pada 1994-1995. Chelsea akhiri paceklik kemenangan, Mauricio Pochettino semeringah, performa yang fantastis. Bos Chelsea, Mauricio Pochettino, mengaku senang atas hasil positif yang diraih timnya saat bertamu ke markas Fulham. Sang pelatih juga memastikan bahwa kondisi Mihailo Mudryk dan Armando Broja tetap fit meski keduanya ditarik keluar lebih awal di pertandingan tersebut karena cedera. The Blues meraih kemenangan tandang perdana usai melawan Fulham dalam laga lanjutan pekan ke-7 Premier League 2023-24. Bermain di Craven Cottage, Selasa, 3 Oktober 2023, mereka taklukkan sang tuan rumah dengan skor 2-0. Mudryk membuka skor di menit 18, menerima umpan dari Levi Colwill dan melepaskan tembakan di bawah kaki Bernd Leno untuk mencetak gol pertamanya bagi Chelsea. Semenit kemudian, The Blues menggandakan keunggulan lewat sepakan Broja. Hasil ini mendorong Chelsea naik ke posisi 11 dengan koleksi 8 poin, melompati Fulham, yang berada di posisi 13, karena unggul selisih gol. Akhirnya, wonderkid MU segera comeback ke setan merah. Ada satu lagi kabar baik bagi Manchester United jelang laga melawan Galatasaray. Salah satu wonderkid mereka, Kobbie Mainoo dikabarkan sudah siap untuk bermain lagi di skuad setan merah. Dini hari nanti, MU akan menggelar laga besar di Old Trafford. Mereka akan menjamu juara Liga Turki, Galatasaray di pertandingan kedua grup A Liga Champions 2023-2024. Kemenangan menjadi harga mati bagi MU di laga ini. Mereka kalah di pertandingan pertama melawan Bayern Munchen, sehingga mereka butuh 3 poin untuk menjaga kans mereka lolos ke fase gugur. Manchester Evening News melaporkan bahwa MU akan mendapatkan tambahan tenaga jelang laga ini. Salah satu wonderkid mereka, Kobbie Mainoo dilaporkan bisa bermain di laga ini. Arsenal fokus lawan Lens, Manchester City nanti dulu. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, menegaskan bahwa ia tidak akan mengalihkan perhatiannya dari Lens dan memastikan anak asuhnya fokus terlebih dahulu di ajang Liga Champions, sebelum menghadapi Manchester City pada hari Minggu di Premier League. The Gunners akan mengunjungi markas tim asal Prancis tersebut dalam matchday 2 grup B Liga Champions 2023-24. Duel seru kedua tim rencananya bakal dilaksanakan di Stade Bollaert de Lille, Rabu, 4 Oktober 2023. Arsenal mendapati modal bagus jelang melawat ke Lens dengan meraih kemenangan atas Bournemouth 4-0. Sedangkan tim tuan rumah juga meraih hasil positif dalam ajang Ligue 1 dengan menundukkan Strasbourg 1-0. Dengan rentetan kemenangan pada 2 laga terakhir di Premier League, membuat The Gunners dijagokan untuk menggeser posisi Man City. Namun, Arteta tak terlalu memikirkan hal tersebut dan ia hanya tertarik dengan Lens untuk saat ini. Onana minggir dulu. Altay Bayindir bakal starter di laga MU versus Galatasaray. Sebuah informasi menarik beredar seputar persiapan Manchester United untuk menghadapi Galatasaray. Erik ten Hag dilaporkan akan menurunkan Altay Bayindir di laga ini. Manchester United akan melanjutkan perjalanan mereka di Liga Champions pada dini hari nanti.
Setan Merah akan menjamu juara Super League Turki, Galatasaray di Old Trafford. Menghadapi tim kuat seperti Galatasaray, MU dilaporkan akan menurunkan skuad terbaik mereka. Langkah ini diambil Ten Hag agar mereka bisa mengamankan 3 poin di laga ini. Standard melaporkan bahwa Erik Ten Hag akan membuat sejumlah pergantian di timnya. Salah satunya adalah menggantikan Andre Onana dengan Altay Bayindir. Duel lawan Napoli, Carlo Ancelotti waspada, bakal jadi pertandingan terberat Real Madrid. Carlo Ancelotti memberi sinyal kepada Real Madrid untuk tidak meremehkan Napoli meski sedang dalam tahap menata performa mereka kembali. Sang pelatih bahkan berujar lawan yang akan dihadapinya nanti merupakan tim yang bakal sulit untuk ditaklukkan. Los Blancos akan melawat ke markas Napoli pada matchday 2 grup C Liga Champions 2023-24. Duel panas kedua tim bakal berlangsung di Stadio Diego Armando Maradona, Rabu, 4 Oktober 2023. Pemuncak klasemen La Liga, Real Madrid, memulai perjalanan mereka untuk meraih gelar juara Eropa ke-15 dengan kemenangan 1-0 di kandang sendiri atas Union Berlin bulan lalu, sementara juara Italia, Napoli, yang saat ini berada di posisi ketiga di kompetisi domestik, menang 2-1 di kandang Sporting Braga. Real Madrid dan Napoli terakhir kali bertemu di Liga Champions pada babak 16 besar 2016-17, saat raksasa Spanyol itu memenangkan kedua leg dengan skor 3-1 dan meraih gelar juara. Pemain Korea Utara ajak ribut wasit setelah kalah dari Jepang. Pelatih Korea Utara, Shin Yong-nam membela para pemainnya setelah beberapa kali bentrok dengan ofisial pertandingan di lapangan setelah mereka kalah 2-1 dari Jepang di perempat final Asian Games Hangzhou pada Minggu, 1 Oktober 2023. Kapten Korea Utara, Jang Kuk-chol dan rekan setimnya Kim Kyong-sok memprotes keras wasit Rustam Lutfullin setelah peluit akhir berbunyi, mengejar wasit asal Uzbekistan itu di tengah lapangan saat ia mencoba mundur. Ketika konfrontasi melibatkan asisten wasit dan beberapa staf keamanan, pelatih asal Korea Utara itu pun berlari ke arah para pemainnya untuk mencoba meredakan situasi. Para pemain Korut sebelumnya sangat marah ketika Lutfullin memberikan penalti kepada Jepang setelah kiper Kang Ju-hyuk menghentikan laju Jun Nishikawa dengan tangan terentang. Sambil melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya, Kang yang marah berdebat dengan wasit sebelum Yuta Matsumura mencetak gol dari titik penalti pada menit ke-80 untuk membawa The Samurai lolos ke semifinal. Cristiano Ronaldo inspirasi comeback Al Nassr di Liga Champions C. Ronaldo mencetak gol penyeimbang di babak kedua untuk Al Nassr dalam pertandingan Liga Champions AFC, yang akhirnya memicu comeback 3 gol. Pemain andalan asal Portugal itu melepaskan tendangan cungkil kepada kiper dari sudut sempit untuk menyamakan kedudukan, sementara rekan setimnya Anderson Talisca menambahkan 2 gol dalam 15 menit berikutnya untuk menjadikan kedudukan 3-1 sebelum pertandingan berakhir. Gol penyeimbang Ronaldo menempatkan mereka dalam posisi bagus untuk lolos dari babak penyisihan grup, tetapi 2 gol tambahan Talisca membuat mereka berada di posisi terdepan dengan 2 kemenangan dari 2 pertandingan di ACL. Pemain berusia 38 tahun itu kembali beraksi pada hari Jumat melawan ABA. Konsistensi Bayern Munchen diuji FC Copenhagen, Thomas Tuchel mengaku tak khawatir. Bayern Munchen akan terus mencari konsistensi, namun hal itu tidak terlalu mengkhawatirkan untuk Thomas Tuchel yang mendesak anak asuhnya untuk tetap fokus jelang pertandingan Liga Champions melawan FC Copenhagen. Bayern akan menghadapi jagoan asal Denmark tersebut pada matchday 2 grup A Liga Champions 2023-24. Pertarungan kedua tim bakal berlangsung di Parken Stadium, Rabu, 4 Oktober 2023. Sang juara bertahan Jerman telah meraih hasil yang bervariasi musim ini. Mereka mengawali musim dengan kekalahan 3-0 dari RB Leipzig di final Piala Super Jerman di bulan Agustus, namun belum terkalahkan di Bundesliga sejauh ini. Namun mereka kehilangan poin saat bermain imbang 2-2 melawan tim tamu Bayer Leverkusen bulan lalu dan pada hari Sabtu berhasil meraih skor yang sama setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol atas RB Leipzig. Tuchel mengungkapkan rasa hormatnya kepada setiap tim di Liga Champions dan mengatakan bahwa Copenhagen tidak bisa dianggap enteng. Dirugikan VAR, Mikel Arteta bersimpati pada Liverpool. Manajer Arsenal Mikel Arteta turut bersimpati pada Liverpool karena kesalahan pengambilan keputusan oleh wasit berdasarkan Video Assistant Referee atau VAR.
Liverpool menelan kekalahan dari Tottenham pada lanjutan Premier League 2023-2024, Sabtu, 29 September 2023 malam waktu Indonesia Barat. The Reds takluk dengan skor 1-2. Pertandingan ini diwarnai sejumlah kontroversi. Sebut saja saat wasit tidak mengesahkan gol Luis Diaz pada menit ke-34 karena dianggap offside. Gol itu sejatinya sempat ditinjau ulang oleh VAR. Akan tetapi, tak ada keputusan yang berubah dan Liverpool tetap kalah 1-2. Usai laga, BMOL, Professional Game Match Officials, atau Badan Wasit Premier League mengakui adanya kesalahan yang dilakukan pengadil lapangan dalam laga Tottenham versus Liverpool. Menurut mereka, gol Luis Diaz seharusnya tidak dianulir. Manajer Arsenal Mikel Arteta merasa prihatin dengan kasus yang menimpa Liverpool. Pria asal Spanyol tersebut berharap hal itu tidak lagi terulang. Ketika Leo Messi bertanya, sulit gak cetak gol di Serie A yang ada Ronaldonya? Rivalitas dan respek Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo sepertinya akan selalu jadi salah satu cerita terbaik dalam sejarah sepak bola. Dua pemain top ini bersaing di level tertinggi selama bertahun-tahun. Messi dan Ronaldo adalah dua pemain top dunia dalam 20 tahun terakhir, tidak ada yang bisa membantah fakta tersebut. Dua pemain itu telah meraih setiap trofi yang bisa diraih oleh pesepak bola profesional. Meski fans mereka berisik di media sosial, dua pemain ini tidak banyak bicara soal satu sama lain. Messi dan Ronaldo sama-sama menaruh respek dan pengakuan. Nah, Ronaldo sendiri sudah pernah bicara di publik soal rivalitasnya dengan Messi. Di sisi lain, Messi ternyata lebih tertarik bicara secara privat. Ronaldo memang lebih sering bicara soal Messi di depan publik. Di sisi lain, sang rival diam-diam mengikuti perkembangannya secara privat. Hal ini disampaikan oleh Kevin Prince Boateng yang pernah bermain untuk Barcelona. Saat itu Boateng pernah bermain satu tim dengan Messi. Meski jarang bicara, ternyata Messi pernah bertanya soal kiprah Ronaldo. Dia, Messi, adalah kapten kami tapi dia tidak banyak bicara. Kami bicara satu kali di area sawar. Saat itu dia bertanya soal sulitnya mencetak gol di Italia karena ada Ronaldo di sana, ujar Boateng. Saya menjelaskan kepadanya bahwa benar lebih sulit ketika ada Ronaldo di sana dan bahwa dia terus mencetak gol di setiap laga selama 3 tahun. Sepertinya publik terlalu mudah melupakan apa yang dilakukan Ronaldo di sana, Serie A, tandasnya.